Shalom Liberias, apa kabar semuanya? Yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sampai hari kita ada semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka bersama-sama kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ia Allah yang telah menyelamatkan setiap kita. Ia Tuhan yang memulihkan setiap kita. Dan kita percaya pada siang hari ini, Ia Tuhan yang menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Maka bersama-sama dengan hati bersyukur, kita mulai ibadah, satukan hati. Kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang membawa setiap kami untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia, tapi setiap kami yang hadir di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap kami yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, dan membaharui setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami satu hati menolak segala kuasa jahat, menolak segala gangguan, menolak segala rancangan yang jahat. Kami patutkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada siang hari ini, di mana pun kami berada, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah, setiap kami yang melayani, agar pulang nanti kami diberkati Tuhan, pulang nanti kami dibaharui untuk kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah pujian syukur kami, ini sembah kami hanya bagi Allah kami yang setia, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Kau Tuhan yang selamatkan setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang pulihkan setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sembuhkan. Engkau Tuhan yang berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur hanya bagi Yesus Allah kami yang hidup. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama nyatakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyatakan Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkan setiap kami. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Dengan
iman nyatakan Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kami mengucap syukur. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Nyatakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita sembah Tuhan sama-sama, nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Di hadapan Tuhan sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Bahkan ku balas kasih-Mu. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Kita mengucap syukur lebih lagi bersama-sama. Kan suara bagi Tuhan Yesus. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami balas kasih kebaikan Tuhan? Ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan Yesus. Allah kami yang setia, juru selamat kami yang hidup, kami sembah. Ku sembah
Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat bagi Yesus Kristus Raja segala raja. Dengan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan kita mengucap syukur pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama-sama nyatakan karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Oh, kami sembah, kami puji Yesus. Oh, Kau yang layak dipuji, segala syukur kami, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih-Mu Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
janji seperti yang ada padamu. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama naikkan suara kita bagi Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya kami kasihi Engkau Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan. Hanya janji-Mu Tuhan Yesus, seperti yang ada padamu. Lebih lagi bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Yesus Raja. Janji dan bersoraklah. Kuasa bagi Raja. Mendengar nama Yesus, nama Yesus yang menyelamatkan, nama di atas segala nama. Haleluya. Ku bersuka, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Seperti yang lebih lagi menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama. Oh, nyanyi dan bersoraklah. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji ada padamu. Sekali lagi bersama-sama dengan hati penuh syukur, dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Sama-sama dilihat. Nyanyi dan bersoraklah. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka, selamanya kami kasihi, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan, suara-suara yang terbaik, kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang telah menyelamatkan, yang telah memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Boleh lihat kiri kanannya. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti mengasihimu. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia, saudara. Kita bersama-sama bersuka cita di siang hari ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami angkat suara kami buat Engkau untuk boleh menyatakan siang hari ini, ku tak pandang dari gereja mana. Yang percaya sama-sama katakan saudara. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu siang hari sambil katakan saudara. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja di Merias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bahwa kami melihat berkat-Mu yang ajaib Tuhan siang hari ini. Yang percaya sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau seperti dengan senyuman yang terbaik boleh katakan amin. Saudariku, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus yang mampu menolong setiap kita. Amin. Mari bersuka kita sama-sama. Mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat di Merias di dalam Yesus. Kembali katakan saudara. Oh haleluya. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, ku cinta. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang sungguh percaya hidupnya diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup setiap kita. Amin. Dia mampu memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan, sorak-sorai bagimu. Sebab kami tahu Tuhan mampu memberkati setiap kami. Oh, oh, oh. Bawa hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang rindu melihat sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah Tuhan baik, amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Angkat tanganmu sama-sama jemaat Tiberias. Haleluya. Tuhan selalu baik. Syukur hanya bagi Tuhan Yesus, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Tuhan baik, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan mengasihi setiap kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di siang hari ini kita boleh bersama memuji Tuhan, boleh bersama menyembah Tuhan Yesus. Dan saat ini terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Orang percaya harus membuktikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus taat dengan konstan dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan memilih mana yang harus tunduk di dalam Allah dan mana yang tidak perlu. Maka kekudusan merupakan gaya hidup yang seharusnya menjadi kesenangan kita. Ketaatan harus didasari kasih dan harus dilatih setiap saat. Sebab ketaatan adalah perjuangan dan perlu pengorbanan. Karena itu mari mohon kekuatan selalu dari Tuhan Yesus. Ketaatan adalah sikap hati yang harus dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap dan perilaku. Sebab ketidaktaatan adalah dosa terbesar kepada Allah. Kita lakukan ketaatan dengan setia. Kesetiaan adalah panggilan setiap orang percaya. Mari tetap setia karena Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan ada upah bagi kita yang setia sampai akhir. Marilah kita hidup selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan di mana lingkungan kita ada, dalam pekerjaan kita, kita penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita berdamai dengan sesama.
Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat ini saya akan terlebih dahulu bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di siang hari ini berkati ini. Suara gembala buat setiap kita dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Hati Pariaji. Dengan tema yaitu hidup berpadanan dengan apa yang ada. Romawi pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang pertama, tidak mau menjadi orang yang serakah. 2 Petrus 2 ayat 14b. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak ingin kita anak-anaknya punya sifat yang pelit dan juga serakah. Serakah itu akan membuat kita dijauhi ataupun dimusuhi orang. Serakah itu merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu mari kita belajar bermurah hati dan hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang kedua, terus belajar untuk tidak khawatir akan masa depan. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Rasa khawatir akan masa depan bisa membuat kita menginginkan lebih, agar kita merasa aman dan cukup di masa depan. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi bisa jadi keliru bila kita bekerja sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di tengah kekhawatiran kita dan keraguan yang ada, hendaknya kita datang kepada Tuhan Yesus yang selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Yang ketiga, cukupkan diri dalam segala hal. Filipi 4 ayat 11 hingga 12. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal adalah tanda bahwa seseorang itu tidak egois dan telah selesai dengan dirinya sendiri. Ini merupakan bukti dari kedewasaan rohani seseorang yang matang. Penguasaan diri dan juga belajar mencukupkan diri adalah salah satu dalam buah roh. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah roh dapat terjadi ketika seseorang belajar melakukan penguasaan diri untuk belajar berkata cukup. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Janji ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan rohani, emosional, dan segala aspek kehidupan kita. Bapa di sorga tahu sekali apa yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Tanpa Kristus, kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus yang selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala buat setiap kita. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala di siang hari ini. Di tempat ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, sungguh kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah
adalah Tuhan yang hidup, yang bersama dengan kami, yang telah berkorban, mengalahkan maut. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, di tempat ini kami telah memberikan pujian penyembahan kami, syukur kami atas segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, tantangan pergumulan, kami tahu waktu kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, Tuhan campur tangan, Tuhan ambil alih, memenangkan setiap kami. Dengan hati yang rela, di saat yang terbaik ini Tuhan, kami rindu duduk diam di dalam hadirat-Mu yang kudus untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap kami. Doa kami Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan menjadi kuat, mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir memberkati setiap umat yang percaya. Ini hati kami Tuhan, dengan syukur, dengan percaya, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami siap menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kembali tebarkan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadikan kami Tuhan makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kembali katakan dari awal sama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, angkat tinggi tanganmu sama-sama. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar
seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bawa hatimu, katakan di hadapan Tuhan sama-sama jemaatku. Ubah hati setiap kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Memancarkan kasih Tuhan yang ajaib, kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kita berikan lo tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan mengubahkan hati kami. Dengan kerelaan kami datang Tuhan, jamah hati kami Tuhan Yesus. Selama kami mau dalam firman-Mu, hidup kami benar, hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, biar hati ini Tuhan ubahkan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi, kita katakan sama-sama. Ubah hatiku seputih hati-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku memancarkan kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu, kembali katakan, ubah kami Tuhan Yesus. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti Tuhan, tolong pancarkan kasih-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Kembali bersama-sama, angkat tanganmu, kita mau katakan, ubah hati setiap kami Tuhan, haleluya. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih
terbaik bagi Tuhan. Mari sambil kita panggil, beri bersama-sama, katakan, oh, ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatiku, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus harimu, kasih-Mu Tuhan. Biar Seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami bahwa kami ingin selalu seperti-Mu ya Tuhan. Disempurnakanlah segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Maka setiap kami yang datang terima firman-Mu, bahkan nanti akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami yang datang dengan segala beban, dengan segala sakit penyakit, dengan segala luka, biarlah pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti jemaat Betos biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita sadar kita disayang Tuhan, berkat itu otomatis. Sama-sama bilang, berkat itu otomatis. 3, 2 ya. Makanya kita harus selalu dekat-dekat sama Tuhan. Dan hari ini saudara, saya akan lanjut dalam serial khotbah saya. Yang ikut serial khotbah minggu lalu lambaikan tangan. Oke, 23.000 orang. Minggu lalu saya khotbah serialnya kan menjauhi apa yang Tuhan benci. Minggu lalu kita bahas tentang sebuah profesi yang Tuhan kecam, yaitu apa? Farisi. Minggu lalu kita bahas tentang bahayanya Farisi. Kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Salah satu hal yang Tuhan kecam berikutnya, kita buka Matius 11 ayat 20 sampai 24. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab tinggi-tinggi. Termasuk Alkitab, handphone angkat saja, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah di situ, boleh bantu saya untuk baca apa judul perikopnya. Yesus mengecam
Beberapa kota. Nanti saudara hitung ya, berapa jumlah kota yang Tuhan kecam. Hitung. Saya baca ayat 20, saudara baca ayat 21, kita berganti-gantian sampai dengan ayat 24. Ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ apa? Apa? Paling banyak mujizat. Ya saudara, karena tidak bertobat. Ayat 21, saudara, ya celakalah. Ya. Oke. Ada dua tadi yang sudah disebutkan kan? Celakalah apa? Satu, Korazim. Yang kedua, Betsaida. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. 23. Ya, dan engkau Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Saudara yang terkasih, coba saya absen sekali lagi yang bawa Alkitab buku, lambaikan tangan. Saudara, sudah. Saudara yang bawa Alkitab buku, tolong buka buku halaman yang terakhir, buka di situ ada peta. Ya, saudara buka yang ada petanya. Kalau saudara pakai Alkitab handphone, bukanya Google Maps. Sudah, lihat peta, itu tulisannya begini saudara, yang peta itu Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Kalau saudara buka Alkitab buku, ini beneran, saudara yang pakai Alkitab handphone, buka juga Google Maps, beneran, nanti saya pandu. Saudara, lihat kalau di sini, itu ada dua danau, yang pertama Laut Mati, yang kedua Danau Galilea, yang pakai Alkitab buku ya. Di atas Danau Galilea itu ada 3 kota, Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kalau saudara pakai Google Map, cari aja Kapernaum. Saudara akan lihat agak ke atas sedikit ada itu namanya Khorazim, ke kanan dikit ada Betsaida. Walaupun kesannya 3 kota, saudara, tapi area itu biasa disebut dengan area Kapernaum. Areanya apa? Kapernaum. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Kapernaum yang dikecam. Apa tema khotbahnya? Kita akan belajar kenapa Tuhan mengecam Kapernaum ini. Saudara yang pernah pergi ke Israel, lambaikan tangan. Yang pernah. Puji Tuhan, banyak sekali di sini ya. Iya, yang pernah ya. Oke. Ya saudara, yang belum pernah pergi ke Israel tapi rindu suatu saat akan pergi ke Israel, lambaikan tangan. Lanjut kalau gitu. Yang rindu ke Israel tapi bersama pendeta Gary Tengker, lambaikan tangan. Saudara, pokoknya ke Israel gitu kan. Nah saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, pasti akan pergi ke sebuah kota namanya Kapernaum, betul ya? Dan saudara kalau masuk Kapernaum biasanya ada pelang, tulisannya begini, Kapernaum, the town of Jesus, kotanya Yesus. Tapi saudara yang terkasih, di Kapernaum ini Tuhan kecam. Kenapa? Faktanya, slide silahkan. Saudara, ini kota-kotanya, Kapernaum yang sekarang. Itu ada Betsaida, itu ada Khorazim. Kota yang dulunya menjadi salah satu pusat komunitas, ada banyak orang di situ. Tetapi sekarang tinggal puing-puing. Karena Tuhan bilang celakalah Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Padahal dulunya, saudara, di 3 kota ini, di area yang disebut Kapernaum, itu banyak mujizat terjadi loh. Banyak tanda-tanda. Dan yang kedua, di daerah itu banyak sekali sinagoga besar. Artinya, di Kapernaum yang namanya ilmu teologi perjanjian lama, khususnya agama Yahudi, itu bukan menjadi sesuatu yang isu besar. Kenapa? Mereka punya dasar yang kuat. Dan saudara tahu Betsaida atau Kapernaum itu adalah kota asal dari murid Tuhan Yesus, minimal Filipus, Andreas, dan Petrus asal dari situ. Ya. Makanya saudara yang terkasih, ini 3 kota. Coba lihat dulu semua ke depan. Yang Tuhan kutuk apa? Kotanya, betul? Tapi saya mau tanya, yang Tuhan kecam itu, Tuhan kecam kota tersebut karena kotanya jelek atau karena manusianya?
manusianya. Saudara ngerti apa yang saya coba sampaikan? Keadaan kotamu tergantung dengan perilaku masyarakat yang ada di dalamnya. Saya ulang ya. Keadaan kota engkau tinggal, kesejahteraannya bergantung daripada perilaku manusia yang ada di dalamnya. Makanya saudara, kita percaya kalau Tuhan tempatkan Anda di kota Jakarta, kota Bekasi, kita hidup benar memuji Tuhan. Kita percaya kota di mana kita tinggal pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kenapa Tuhan kecam Kapernaum ini? Langsung saja kita mau belajar. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung Pak Surya, ayat yang ke-20. Matius 11 ayat 20. Ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Terus Pak? Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Padahal di situ Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Alasan pertama kenapa Tuhan kecam Kapernaum, alasannya adalah banyak di situ mereka lihat mujizat tapi tidak bertobat. Senggol kiri kanan bilang sama dia, tobat, bilang. Iya, yang pernah alami mujizat Tuhan lambaikan tangannya. Saya doa engkau yang sudah alami mujizat Tuhan, jangan stop di situ. Engkau harus melangkah, engkau harus meningkatkan kerohanianmu supaya makin hari makin dekat sama Tuhan. Amin. Maka saudara, ini pelajaran. Kapernaum, slide. Ini mujizat yang terjadi di Kapernaum. Saudara pernah dengar cerita ada orang lumpuh yang diturunkan lewat atap dan disembuhkan? Di Kapernaum loh itu. Penyembuhan hamba seorang perwira, Kapernaum. Itu. Tuhan Yesus usir roh jahat di rumah ibadat, Kapernaum. Yang di rumah ibadat ya, bukan yang ke babi-babi. Itu beda tempat itu. Ya. Menyembuhkan ibu mertua Petrus, Kapernaum. Makanya kalau saudara pergi ke Kapernaum nanti lagi jalan-jalan, itu ada rumah mertua Petrus. Ya. Kesembuhan anak pegawai istana Kapernaum. Tetapi ini saudara yang terkasih, kenapa Tuhan mengecam Kapernaum? Mereka lihat mujizat dan stop di situ, hanya terpukau dengan mujizatnya, tapi tidak lihat Tuhannya. Ini yang saya mau bilang saudara yang terkasih. Jangan sampai engkau hanya terpukau tetapi tidak melihat yang membuat mujizat. Saudara, saya ambil contoh. Di sini siapa yang sampai saat ini masih dimasakin sama orang tuanya? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ada beberapa yang lambaikan tangan dengan sukarela, ada beberapa orang yang lambaikan tangan karena dipaksa orang tuanya. Engkau boleh bilang makanan masakan orang tuamu itu enak, itu bagus, tapi bersyukurnya engkau jangan hanya atas makananmu, bersyukur juga untuk orang tuamu yang rela korbankan waktunya untuk siapkan makanan untukmu. Mudah-mudahan saudara nangkep. Ya. Artinya jangan cuma lihat karyanya tapi lihat orangnya. Maka yang pertama saudara pelajaran buat setiap kita. Fokus pada Yesusnya, sang pembuat mujizat. Jangan cuma fokus sama berkatnya, fokus pada Yesusnya. Karena selama engkau fokus pada Yesus, berkat itu otomatis nyampe kepada setiap kita. Sama-sama bilang, berkat itu pasti. Ya tapi saudara harus fokus sama Tuhannya. Kejar Tuhannya, bukan berkatnya. Ya. Maka pertanyaan ini sering saya tanyakan, Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya dengan cepat. Nanti pulang dari sini, saya kasih Anda 2 pilihan. Pilih ya. Saya mau kasih Anda coklat atau pabrik coklat. Anda pilih mana? Bapak Ibu tunggu. Ini contoh ya, contoh. Tolong nanti jangan cegat saya nanti di pintu keluar. Ini cuma contoh. Kalau saya suruh pilih, Anda pilih coklat atau pabrik coklat? Pilih pabrik. Yakin ya? Tapi kalau saya tanya kepada anak-anak, kira-kira nak pilih pabrik atau coklat? Kira-kira anak-anak jawabnya apa? Coklat. Kenapa? Karena mereka lebih suka melihat sesuatu yang ada di depan mata mereka. Artinya, jawaban Anda menentukan seberapa dewasanya rohani Anda. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Kadang-kadang ada banyak orang yang lebih senang ngeliatin sesuatu yang ada di depan mata. Sampai lupa dengan sesuatu yang sifatnya continuous. Saya ambil contoh.
Bapak Ibu? Masih ingat kisah pertemuan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus? Minggu lalu saya sempat bahas juga. Masih ingat? Bapak Ibu, itu barusan pertanyaan, mohon jawaban. Saya tahu memang jam-jam begini adalah salah satu jam yang paling kritis yang pernah ada. Beberapa jemaat memang kalau khotbah di jam 3 begini, beberapa jemaat sudah mulai kehilangan jaringan. Ulang sekali lagi. Masih ingat waktu Tuhan Yesus pertama kali ketemu sama Simon Petrus? Masih. Waktu itu Simon Petrus lagi menjala ikan, nggak dapat apa-apa. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kurang lebih kalimatnya, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Masih ingat itu? Lalu tiba-tiba nggak dapat ikan, singkat cerita, Tuhan Yesus bilang, bertolaklah ke laut yang lebih dalam, tebarkan jalamu, dapat ikan banyak. Masih ingat itu? Oke. Pak, Lukas 5 ayat 6 dan 7. Lukas 5 ayat 6 dan 7. Yuk. Dan setelah mereka melakukannya, Simon Petrus dan teman-temannya melakukan, dia tebar jala, lihat tebar jala, terus mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mereka mulai koyak. Lihat dulu semua ke depan. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan. Kalau yang namanya nelayan, yang dicari apa? Ikan. Hidupnya bergantung dari ikan. Kalau malam itu dia nggak dapat ikan, kira-kira dia stres nggak? Stres. Kira-kira pulang ke rumah, Petrus akan ditanyain sama istrinya nggak? Pasti. Istrinya Petrus namanya adalah Ibu Petrus. Sudah semalam-malaman cari ikan, nggak dapat ikan. Tiba-tiba dia udah pusing. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya. Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Dia tebarkan. Tiba-tiba dapat ikan yang banyak, jalannya mulai koyak. Saya mau tanya, kalau jala mulai koyak berarti ikannya banyak nggak? Lihat ya. Tadinya dia stres mungkin, dia tertekan mungkin karena nggak dapat ikan. Dia cari ikan nggak dapat. Tiba-tiba ketemu sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih banyak ikan. Seneng nggak dia? Lanjut Pak ayatnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang Mereka kasih isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya apa? Supaya mereka datang membantunya. Ikannya banyak nggak kalau begini? Karena satu perahu aja nggak cukup. Lanjut Pak. Dan mereka itu datang. Mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Dua perahu itu diisi dengan ikan. Terus? Hingga hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Lihat ya. Yang tadinya nol. Tiba-tiba berkelimpahan. Sama-sama bilang berkelimpahan. Iya kan? Artinya saudara, Tuhan sanggup untuk menolong, mengadakan mujizat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Maka kita bersyukur ada di gereja Tiberias, gereja yang banyak banget mujizatnya. Ya. Tadinya stres, tadinya mungkin pusing, tertekan, tiba-tiba Tuhan adakan mujizat. Maka coba lihat ayat 11, Pak. Lukas 5 ayat 11. Saudara, perhatikan ayat 11 baik-baik. Yuk. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Sesudah mereka, murid-murid itu menghela perahunya ke darat, yang banyak ikannya itu, terus mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kayaknya ada yang salah dengan ayat 11 ini. Lihat dulu semua kan, lihat sekali lagi ya, lihat sekali. Petrus kerjaannya apa? Nelayan, betul ya? Yang dia cari apa? Ikan. Kalau sampai hari itu dia nggak dapat ikan, kira-kira hidupnya tertekan nggak? Dia udah tertekan, tiba-tiba Tuhan buat mujizat, dapat ikan banyak, betul? Begitu dia dapat ikan banyak, dia menghela perahunya ke darat, Pak. Habis itu apa yang dilakukan? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Stop. Dia nyari ikan kan? Kenapa pas dapat ikan, ikannya malah ditinggalkan? Harusnya ayat 11 yang benar, setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, maka Simon Petrus dan kawan-kawan siapkan dabu-dabu, buat ikan bakar, kan begitu, menikmati berkat. Yang dicari apa? Ikan, betul kan? Dia dapat ikan, kenapa ayat 11? Coba lihat ayat 11. Dia bilang begini, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, termasuk ikan enggak? Kenapa bisa begitu? Kalimat terakhir Pak, lalu mengikut Yesus. Kenapa bisa begitu saudara? Karena Simon Petrus sampai pada sebuah kesimpulan yang sederhana, bahwa ini ikan banyak, kalau saya makan, saya nikmati, seminggu habis. Tapi orang ini
dia bisa buat yang tadinya nggak ada, jadi ada. Daripada saya fokus sama ikannya, mendingan saya ikut dia. Nangkep? Ya saudara, daripada fokus sama ikannya, ini akan habis. Yang ini, enggak. Daripada saya fokus sama ikannya, fokus sama coklatnya, mendingan pergi ke pabrik coklat. Nangkep? Tetapi ada banyak orang-orang yang lebih fokus sama berkatnya, bukan fokus sama Yesusnya. Kalau engkau fokus sama Yesus, percayalah bahwa Tuhan sanggup adakan berkat dan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya suka lagu lama. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Makanya saudara, matanya jangan cuma lihat berkat terus, lihat Yesusnya. Karena kalau engkau makin mendekat dengan Yesus, maka segala yang indah, yang baik, yang sedap didengar, itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Bertepuk tanganlah atas kebaikan Tuhan. Ya, maka saudara fokus sama Yesusnya. Slide boleh? Ya, Pak Bu ingat, jangan puas hanya terima berkat. Jadilah orang yang kembali kepada Yesus dengan hati berubah. Saudara masih ingat cerita 10 orang kusta? Masih ingat? 10 orang kusta Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus bilang pergilah ke tabib-tabib untuk mengecek apakah sudah sembuh atau belum. 10 orang ini pergi ke tabib, dan 10 orang ini dinyatakan sembuh. Saya mau tanya, dari 10 orang yang sembuh, yang balik berapa? 1. Artinya gak semua orang yang terima berkat, terima mujizat pada akhirnya cari Tuhan. Rugi. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, cari Tuhan, bilang. Ya. Karena kalau kita cari Tuhan, maka percayalah berkat pasti ngikut orang percaya. Makanya Mazmur pasal 23 ayat 5 dan 6. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Maka kalau kita ini diam dalam Tuhan, saya mau tanya, kita yang kejar-kejar berkat atau berkat yang ngejar kita? Nanggap? Makanya fokus sama Tuhan. Tadi slide-nya, ya. Jadilah orang yang kembali kepada Yesus dengan hati yang berubah. Maka gembala sidang kita sering bilang, mujizat itu harusnya membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Pak, Bu, harus bertobat. Pertobatan adalah cara kita bicara sama Tuhan. Tuhan, aku tidak hanya mau berkat-Mu. Tuhan, yang aku mau adalah Engkau sendiri. Karena kalau Engkau dekat denganku, itu lebih dari cukup. Itu sangat memuaskanku. Kenapa? Tidak ada pengalaman hubungan yang indah selain makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makanya fokus sama Tuhan. Jangan seperti Kapernaum, mereka fokus sama berkatnya saja sampai-sampai lupa dengan pabrik coklatnya tadi. Ya, jangan fokus pada sesuatu yang gampang hilang, fokuslah pada sesuatu yang kekal. Saudara yang terkasih, coba lambaikan tangan. Sama-sama bilang, saya mau cari Yesus. Saya percaya berkat pasti ngikut. 3, 2, ya. Maka jadilah diberkati. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara cari Yesus. Ingat, ikannya akan habis. Ikannya akan habis. Tetapi dia, Yesus sanggup untuk membuat dari nol jadi berkelimpahan. Maka saudara, selama kita iring Yesus, percayalah Tuhan sanggup adakan perkara-perkara ajaib bagi setiap kehidupan kita, ya. Yang apapun yang kita perlukan, Tuhan sanggup menyediakannya. Yang kedua, ayat 21. Matius 11 ayat 21. Ya, ini typo salah tulis Bapak Ibu. Yang di atas tapi ayatnya itu benar. Ya, silakan 21. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Betsaida juga. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, ya, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tuhan bilang kalau terjadi ini di Tirus dan Sidon, mujizatnya yang sama, mereka udah bertobat, tapi kamu enggak. Coba lihat kata-kata yang saya kasih tanda tebal di situ. Mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Alasan kedua, kenapa Tuhan mengecam Kapernaum, area Kapernaum itu?
Karena mereka menganggap berkat itu adalah sesuatu yang biasa. Gara-gara udah sering dilihat. Karena sering muncul, maka mereka anggap itu adalah sesuatu yang rutin, biasa aja. Ya. Saya ambil contoh. Saudara, bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir berapa tahun? 40 tahun perjalanan pulang. 400 tahun. Ulang, biar keren pas lagi direkam. Berapa tahun orang Israel hidup dalam perbudakan? 400 tahun, hebat, pasti sering baca Alkitab. 400 tahun, itu 400 tahun artinya ada orang-orang yang lahirnya budak, matinya budak, kan begitu. Tiba-tiba Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. 40 tahun itu perjalanan. Waktu mereka keluar, orang Israel senang, mereka bernyanyi. Akhirnya mereka kelaparan. Waktu mereka kelaparan, saudara, Tuhan kasih seperti bulir-bulir roti. Namanya adalah mana. Waktu Tuhan kasih mana pertama kali, Pak silakan Keluaran. Keluaran 16, 17, 18. Ya. Demikianlah diperbuat orang Israel. Ya. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dia kumpulkan mana, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Artinya di rumah itu mau ngumpulin banyak, nggak akan kelebihan. Ngumpulin dikit pun nggak akan kekurangan. Artinya pasti habis. Lanjut Pak. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Mereka seneng banget setiap kali mereka dapat mana sorgawi itu. Kenapa? Nggak nabur nih Pak, Bu, nggak nabur. Tiba-tiba ada makanan di depan rumah. Seneng nggak? Seneng. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, senengnya minta ampun. Kenapa? Setiap kali ada mujizat, setiap kali ada berkat. Tapi lama kelamaan, lihat ini dia kelakuan orang Israel. Bilangan 11 ayat 6. Sudah bertahun-tahun ini yang mereka omongin. Tetapi sekarang kita kurus kering. Terus Tidak ada sesuatu apapun. Gak ada yang lain terus. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sudah bertahun-tahun mereka ngeluh. Padahal awalnya seneng. Cuma karena itu jadi rutinitas, tiap kali muncul, lama-lama mereka bosan. Mereka ngeluh. Ini yang saya mau bilang. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini, beberapa dari kita mirip-mirip sama ini. Saya ambil contoh. Bapak Ibu yang bekerja ya, bukan bisnis. Yang bekerja, lambaikan tangan. Kerja di kantor. Ya. Saudara waktu pertama kali diterima bekerja, ya waktu lagi ngelamar, saudara kan pasti doa, Tuhan berkati saya supaya saya dapat pekerjaan ini, betul? Ya, dapatlah pekerjaan itu. Hari pertama kerja senangnya minta ampun, malam-malamnya doa terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 7 tahun. Perasaannya masih sama, nggak usah dijawab, dipikirkan saja. Nangkep maksud saya? Apa yang dulu engkau anggap berkat, kok sekarang engkau anggap beban? Jangan begitu, saudara. Kenapa kita bisa merasa seperti itu? Karena menganggap itu adalah sesuatu yang normal, biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita ini, saudara, baru sadar sesuatu itu penting kalau itu sudah diambil dari kita. Jangan tunggu diambil. Saudara, yang punya mobil, punya motor, masih ingat waktu hari pertama mobil motor itu nyampe di rumah? Ya, nyampe dia di rumah, mobil atau motor. Berapa hari sekali dicuci? Berapa hari sekali? Setiap hari. Kadang-kadang ada lalat lewat pun kita larang, takut lecet. Sudah 5 tahun ini mobil ini motor di rumah. Berapa hari sekali kita cuci? Nggak usah dijawab. Nanggap Bapak Ibu? Inilah kita manusia kadang-kadang menganggap karena itu ada tiap hari, sampai-sampai kita anggap biasa aja. Ya. Tetapi sampai nanti mobil motor itu harus masuk bengkel 4 hari barulah kita sadar itu penting. Ini yang saya mau bilang Pak Bu, jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu baru kita sadar itu penting. Ya. Jangan tunggu. Bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini kadang-kadang kita ngelihat anak kita, aduh Tuhan ini anak nakalnya minta ampun. Sadar nggak? Anak itulah yang kita doakan dulu kan? Tuhan beri kami keturunan. Dulu engkau anggap itu berkat, kenapa sekarang bilang beban? Jangan saudara. Ingat, apa yang engkau doakan dulu adalah apa yang kau dapatkan sekarang. Apa yang kau dapatkan sekarang hasil doamu di waktu-waktu yang sebelumnya. Dulu engkau anggap itu berkat.
Tetapi sekarang kenapa dianggap beban? Maka pelajarannya yang kedua, yang terakhir saudara. Saya khutbah 2 poin hari ini. Nikmati berkat-Mu. Sadari betapa berharganya hal itu. Ya, sadar. Makanya suami-suami di tempat ini, suami-suami yang hadir di tempat ini, yang datang bareng istrinya, coba anggukan kepala. Coba ngintip sebentar ke istri. Ngintip. Pak, kadang-kadang sebel gak sama istri? Gak usah dijawab. Yang ini beneran gak usah dijawab. Saya tidak mau menimbulkan hal-hal buruk di belakang. Tapi kadang-kadang ada rasa sebel kan? Ya saya sudah tebak, pasti suami-suami tidak ada yang jawab. Tapi Pak ingat gak? Bukankah dia adalah wanita yang dulu engkau kejar-kejar? Yang engkau doakan, Tuhan, kalau dia memang jodohku, luruskanlah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah. Saudara, itu kan yang kita kejar kan? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadari bahwa kita inilah orang yang diberkati. Nikmati segala berkat Tuhan. Dan saya sering katakan bahwa berkat Tuhan tidak ada hubungannya dengan jumlah uang dalam dompet. Yang setuju katakan amin. Dompet boleh pas-pasan, walaupun saya juga berdoa supaya dompet saudara juga penuh. Tetapi, kalaupun dompet pas-pasan, selama engkau punya karunia menikmati, percayalah engkau sanggup untuk menikmati segala berkat Tuhan. Amin. Pengkhotbah. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Saudara, sebelum dibaca, pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Salomo. Salomo itu menulis 3 kitab ya. Waktu dia muda sekali, kitab pertama yang ditulis adalah Kidung Agung. Makanya bahasanya ya dengan ciri khasnya Salomo. Waktu dia agak dewasa, dia tulis kitab yang kedua yang penuh hikmat, namanya Ya kan ini enak. Jangan sampai ada yang bilang kitab ada yang bilang Amos. Amsal, itu penuh hikmat. Ketika dia sudah menjelang hari-hari akhirnya, dia tulis kitab yang ketiga, Pengkhotbah. Makanya dalam pengkhotbah itu ada tulisan ayat bahwa kesia-siaan hidup semua seperti usaha menjaring angin. Ini ditulis setelah dia sangat tua. Saudara, pengalaman hidupnya Salomo ada sesuatu yang unik yang dia tulis. Pengkhotbah 6 ayat 1. Ayat 1. Ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Ya. Yang sangat menekan manusia. Yang membuat manusia bisa stres, membuat manusia gampang khawatir. Apa itu Pak? Ayat 2. Orang yang dikarunia Allah kekayaan. Sama-sama bilang kekayaan. Harta benda. Sama-sama bilang harta benda. Dan kemuliaan. Sama-sama bilang kemuliaan. Ulang. Ada apa aja tadi? Kekayaan terus. Dan sehingga Pak terus. Sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Saudara ngerti maksudnya? Ada orang yang uangnya ada. Kekuasaannya ada. Dia mau apa aja bisa dia beli. Tapi dia nggak bisa menikmati berkatnya. Dia kerja, karirnya naik, alasannya untuk bahagiain keluarga, tiba-tiba anaknya ajak, "Pah, yuk kita jalan-jalan." Lalu bapaknya bilang, "Ya sudah kamu ditemenin sama mbak ya." Mbaknya nemenin dia jalan-jalan di mall. Saya mau tanya, yang kerja siapa? Yang nikmatin siapa? Nangkep maksudnya, Bapak Ibu? Maka saya benar-benar saya berdoa supaya engkau diberkati. Tetapi saya juga berdoa engkau punya karunia menikmati berkat Tuhan. Dan karunia menikmati berkat Tuhan tidak ada hubungannya dengan jumlah uang dalam dompet. Ya saudara, saya tutup dengan cerita. Saudara, ini cerita saya udah pernah ceritain beberapa kali. Tetapi saya senang sekali menceritakan cerita ini. Ini kisah bertahun-tahun yang lalu saudara, di mana saya lagi ke Manado. Ya sebetulnya Manado itu bukan kampung halaman saya cuma keturunan Manado. Jadi saya besarnya itu di kota Balikpapan, saudara. Nah tapi singkat cerita, waktu saya ke Manado itu, ketemu sama satu orang opa-opa. Lalu opa-opa ini dia cerita panjang lebar sama saya. Ya saudara, kalau udah pernah dengar cerita ini, izinkan saya untuk ulang lagi. Dia cerita sama saya, opa ini sejak dia muda, usia 16 tahun, dia kerjanya sebagai pelaut. Dan dia pelaut itu, di Sulawesi Utara ada pelabuhan laut namanya Bitung. Trayeknya dia cuma Bitung, Filipina. Bertahun-tahun sampai dia usia tua pensiun.
Singkat cerita, ketika dia pensiun, dia bilang sama anak-anaknya, bilang, "Papi, satu saat pengen jalan-jalan ke Israel." Anak-anaknya bilang, "Sudahlah pap, ngapain pergi ke Israel? Kejauhan, uang juga nggak ada." Lalu dia bilang begini, "Nggak apa-apa, pokoknya papi akan tetap perpanjang paspor papi." Dia tetap perpanjang paspornya, kebetulan ada anaknya kerja di imigrasi. Dia tetap perpanjang, dia baru 1 kali perpanjang. Anak-anaknya bilang, "Jalan-jalannya ke Jakarta aja, jangan ke Israel, kejauhan." Dia tetap cuek. Satu kali dia pelayanan di gereja, ya di kampung kami. Begitu dia lagi pelayanan, ada di gereja itu istilahnya tukar mimbar. Saudara, tukar mimbar? Misalnya pendeta dari kampung A khotbah di kampung ini, begitu juga sebaliknya. Jadi ada pendeta dari kampung sebelah khotbah di gereja kecil itu. Dan sebelum ibadah dimulai, itu ada yang namanya satu tempat, kita sebutnya dengan konsistori. Saya sulit untuk menerjemahkan konsistori itu apa. Tahu nggak konsistori? Tempat tunggu pendeta kali ya gitu ya. Lalu sebelum ibadah dimulai, opa ini datang bilang, Pak pendetanya lagi agak pusing. Pak pendeta, kenapa Pak pendeta pusing? Oh iya, karena saya lagi ada dilema. Pak pendeta mau nggak saya buatin teh manis panas? Akhirnya opa ini buatin teh manis panas, Pak pendeta minum teh manis panas. Lalu pendeta cerita, bulan depan saya ini harus jalan-jalan ke Israel. Terus kenapa? Bukan cuma itu Pak, tapi di bulan depan juga saya harus urus pulang ke Papua untuk urus warisan. Kenapa Bapak? Opa ini bilang, kenapa Pak pendeta urus warisan tapi pusing? Orang kan urus warisan harusnya seneng. Ini pusing. Saya dilema Pak, pilih warisan atau pilih jalan-jalan ke Israel. Lalu Pak pendeta pilih apa? Ya saya pilih warisan. Lalu dilemanya di mana? Pusingnya di mana? Sayang ini Pak tiket ke Israel. Ya, nggak ada yang pakai. Lalu opa ini bilang, ya sudah Pak pendeta, tawarkan saja sama pendeta-pendeta yang lain. Sudah opa, saya sudah tawarkan ke pendeta yang lain. Yang jadi masalah adalah banyak pendeta yang saya tawarkan nggak punya paspor. Opa ini langsung berkata, Pak pendeta, saya punya. Lalu pendeta ini bilang, Pak pendeta, kalau gitu saya langsung urus ke bagian travel. Saya ganti supaya opa yang gantiin saya pergi ke Israel. Yang saya mau coba maksud, tanya, uang ada nggak? Enggak. Tetapi kalau engkau punya karunia menikmati, maka percayalah apa yang menjadi impianmu Tuhan sanggup untuk buat jadi nyata. Uang nggak ada Pak Bu, ke Israel cuma modal teh manis panas. Artinya, kalau engkau bisa menikmati seluruh berkat-berkat Tuhan, engkau lihat karunia yang luar biasa tercurah atasmu, engkau menikmati bersyukur atas segala berkatnya, maka percayalah apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah telingamu dengar, apa yang tidak pernah matamu lihat, justru itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Makanya saudara yang terkasih, bersyukur untuk segala berkatmu. Slide penutup boleh? Bapak Ibu, banyak orang baru sadar berharganya berkat setelah itu diambil darinya. Jangan tunggu itu diambil. Jangan tunggu. Rekan-rekan muda, ingat ya, ingat ini. Ya, engkau mungkin bilang bahwa orang tuamu cerewetnya minta ampun, tapi percayalah kata-kata saya. Nanti bertahun-tahun di depan, engkau akan rela bayar berapapun demi supaya engkau dimarahin lagi sama orang tuamu. Karena mungkin ketika momen itu nyampe, orang tuamu dipanggil Tuhan. Buat di sini para orang tua, engkau mungkin lihat kayak anak-anakmu kok kayaknya aduh nakalnya minta ampun. Pak Bu percaya sama saya, nanti ketika anakmu sudah berkeluarga, engkau rela Pak ngelakuin apapun supaya engkau masih bisa gendong anak-anakmu lagi. Jangan pernah sia-siakan berkat yang Tuhan sudah kasih. Banyak orang baru sadar berharganya berkat setelah itu diambil daripadanya. Tuhan ingin kita membuka mata sejak sekarang, bukan nanti setelah kehilangan. Karena apa? Yang kita sebut biasa, bisa jadi itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Engkau bilang bahwa ini biasa, tetapi percayalah itu akan jadi berkat yang luar biasa untukmu. Nikmati segala berkat Tuhan. Jangan seperti orang-orang di Kapernaum, mereka anggap biasa, ini mah diberkati biasa. Tetapi ingat, sadar bahwa kalau engkau berhenti sejenak, engkau lihat orang-orang sekitarmu, engkau akan sadar betapa kita sangat diberkati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari
Saudara, saya simpulkan yang pertama, fokus cari Tuhan. Lihat Tuhan aja, jangan yang lain. Yang kedua, nikmati berkat Tuhan. Sadar bahwa semuanya itu sangat berharga, semuanya itu asalnya dari Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Angkat tangan kita angkat pujian ini, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Angkat tangan kita di depan Tuhan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini kami mau buka mata kami dan menyadari betapa kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kunaikan padamu Yesus. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. katakan ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kunaikan syukur padamu Yesus. ku sembah sujud, Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. segala puji, Segala puji syukur bagimu. katakan Ku tinggikan namamu selalu. namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, Terpujilah nama segala puji, segala puji syukur kami ya Tuhan bagimu. Ku tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. terpujilah, Terpujilah namamu. saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin Tuhan ajarkan kita melalui peristiwa di Kapernaum supaya engkau sadar, engkau boleh rehat sejenak, engkau lihat orang-orang sekitarmu, betapa orang-orang sekitarmu adalah bukti betapa engkau sangat diberkati Tuhan. Apa yang dulu engkau doakan sekarang engkau anggap beban, kan aneh. Engkau dulu berdoa supaya dapat pekerjaan ini kan, engkau dulu berdoa supaya dapat keluarga ini kan, engkau dulu berdoa untuk menikmati semuanya ini. Tapi sekarang kenapa engkau anggap itu beban? Pak, Bu, ingat anak-anakmu bukan beban. Rekan-rekan muda, ingat orang tuamu bukan beban. Ada momen di mana nanti engkau akan berharap, berdoa sampai tetesan air mata supaya momen itu bisa kembali lagi. Tetapi ada momen di mana ada hal-hal yang tidak bisa diulang. Maka saudara, coba engkau ingat wajah suami, istri, anak-anakmu. Sadarlah bahwa engkau sangat diberkati Tuhan. Jangan tunggu sesuatu itu diambil dulu baru engkau sadar engkau diberkati. Maka biarlah segala hal yang nikmat yang Tuhan sudah kasih, engkau boleh rasakan, engkau boleh nikmati, untuk menyadari bahwa kita disayang Tuhan sempurna. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang siang sore hari ini datang. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah rasakan banyak berkat, tetapi hari ini kami mau belajar fokus padamu. Kami mau lihat engkau di balik semua berkat yang kami rasakan, engkau di balik semua mujizat yang kami rasakan. Dan kami mau menikmati, kami mau bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semakin kami bersyukur, semakin banyak hal indah yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, sama-sama katakan, Segala puji syukur bagi. haleluya, haleluya. Ku tinggikan Namamu selalu. Kemuliaan
Terpujilah, Terpujilah nama segala puji. segala. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan segala syukur kepadanya, dengan segala pujian kepadanya. Sadari betapa engkau sangat diberkati Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. terpuji engkau Tuhan. Yuk di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur hanya layak bagi Tuhan Allah kami yang setia menolong, setia memberkati setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar kami, yang memberkati kami. Doa kami Roh Kudus yang terus pimpin kami, terus mampukan kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ucap berkat bagi yang terkasih Bapak Pendeta Giri Tengker bersama keluarga, bersama tim dalam pelayanan kami percaya Tuhan yang pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka pada sore hari ini, sebelum kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan kami sungguh percaya kami tidak kekurangan, sebab Tuhan Yesus gembala kami yang baik, yang mencukupi segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya diberkati, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan pada sore hari ini, setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih untuk semua diberikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Bersama-sama kita akan masuk perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kita. Yesus, Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus,
telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Bagi kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari kita teduhkan hati sejenak, supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, alergi kulit, alergi udara. Tekanan darah kami normal, tidak kolesterol, tidak asam urat, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau melihat bahwa anakmu itu punya kebutuhan khusus, anakmu spesial, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Engkau suami istri yang rindu punya keturunan, bicara sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga
kami semua diberkati, sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa, segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, Anda mau doa untuk anak-anakmu, orang tuamu, bawa dalam doa. Maka hamba serahkan yaitu setiap lembar penuhan doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Ibu Roslina Pangaribuan, Ibu Rianti, Tuhan berkati Ibu Desi Panjaitan, Tuhan berkati juga Pak Irwan Syah Sinulingga bersama Ibu Erika bersama anak-anak. Diberkati Tuhan, banyak berkat, banyak sukacita. Tuhan berkati juga Ibu Dr. Juliana, diberkati Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga Zega, juga Tuhan berkati, yaitu juga keluarga Pak Surya, diberkati Tuhan. Juga Pak Agus Santoso, diberkati Tuhan. Siapa mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan sukacitamu. Setiap suami yang hadir, biar Tuhan urapi mereka menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Boleh ajarkan anak-anak mereka tentang Kristus, sehingga mereka semua kumpul di bumi, kumpul di sorga. Setiap istri diurapi menjadi penolong yang sepadan, setia, tiang doa dalam rumah tangga. Berkati bahkan setiap single parent, mereka yang membesarkan anak-anak seorang diri tidak pernah akan kekurangan. Berkati setiap jemaat lanjut usia, Tuhan berkati mereka panjang umur, sehingga mereka boleh lihat anak cucu mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati bahkan setiap rekan-rekan muda yang bekerja, berkuliah, bersekolah, bahkan sedang berusaha mencari pekerjaan. Biar Tuhan yang memberkati. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah akan minta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam pelayanannya. Tuhan berkati selalu bersama keluarga, anak menantu cucu. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Berkati selalu, sayangi selalu dengan segala program-programnya. Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati juga setiap langkah-langkahnya. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi sore hari ini, koordinator Pak David Raharja, Tuhan berkati bersama keluarga, yaitu juga hamba bersama keluarga, juga bersama tim. Tuhan berkati setiap juga worship leader. Tuhan berkati Bung Sony, diberkati Tuhan, terus Tuhan angkat naik. Juga Evangelis Richard, Tuhan berkati, Tuhan sayangi bersama keluarga, rekan-rekan pemain musik, rekan-rekan singer, rekan-rekan choir, pasangan suami istri yang melayani tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu,
terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur